Kalau kita masih menyebutkan Allah, maka itu formal. Allah, 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 itu nama formalnya Allah. Tapi kalau kita ganti Allah itu menjadi huwa, yang biasa disingkat dengan hu, damirnya Allah itu adalah huwa atau hu, maka itu begitu kita mengungkapkan hu, itu substansinya Allah yang kita kenang, bukan lagi namanya, formalnya, bentuknya, shape-nya. Ya. Maka itu para sufi lebih suka menggunakan huwa atau hu. Kalau Allah itu masih nama, tapi kalau huwa isinya nama itu. Tidak ada lagi suatu keberadaan yang menjadi penghalang untuk menyaksikan Dia yang Maha Dia. Dia Maha Dia itu adalah hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, pada malam Jumat yang penuh berkah di rumahnya ini, insyaallah, mari kita kembali bersyukur, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang untuk kita semuanya. Meskipun pada bulan Maulid ini hujan deras ini, tapi tidak menjadi penghalang buat kita untuk membuktikan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadir di rumahnya, dan juga sekaligus untuk merenung, berkontemplasi, menyanjung kemuliaan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat ini kita kembali memperingati, kita mengingat hal-hal yang sangat mendasar di dalam agama kita, yaitu sholat. Bagaimana caranya sholat langit, tidak lagi sekedar sholat bumi. Bagaimana sholat yang penuh arti. Maka insya Allah kita akan melanjutkan lagi apa yang dimaksud sholat syariah, tariqah, dan hakikat. Pada pertemuan kita yang lalu sudah mengawali sujud, apa yang dimaksud sujud ashabul qulub. Sujud itu tidak sekedar menjatuhkan mahkota kita ke tempat yang paling rendah di lantai, tapi totalitas penyerahan diri kita kepadanya. Ashabul qulub ialah orang-orang yang sudah bisa menyetel kalbunya, mengatur jiwanya untuk berjumpa atau mendekatkan diri lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang pernah saya sampaikan Bapak Ibu, kalbu kita itu kayak bola bundar. Bola itu ya seperti dulu ada permainan anak tangga ya. Kalau pas dagunya itu kena ularnya, terjun ke bawah. Tapi kalau angkanya menunjukkan anak tangga, melejit ke atas. Kalbu seperti itu. Kalau kalbunya itu menoleh ke bawah, itu mengarah ke sudur. Sudur itu berarti nafsu, jiwa, ya. Kemudian juga selera, syahwat. Itulah yang paling berat untuk kita lewati sebagai orang awam. Kalau kalbu itu menengadah ke bawah, daya tariknya luar biasa. Maka
Maka itu kita berusaha untuk menengadahkan kalbu kita ke atas, mengarah kepada ad-dzauq. Ad-dzauq itu di atas ya. Dzauq itu wilayahnya, yang ada di dalam dzauq itu adalah fitrah, nurani, rohani, ya, keagungan, kesucian batin. Maka itu doa kita, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Allah yang maha menancapkan pendirian kalbu, tancapkanlah kalbu kami mengadah ke atas, ya, untuk senantiasa taat kepada ajaran agamamu ya Allah. Karena kalau kecenderungan nafsu kita itu terlungkup ke bawah, maka kita akan didikte oleh apa isi perut dan apa yang ada di bawah perut. Keinginan-keinginannya itulah nantinya selalu menggoda kita semuanya. Tapi kalau kita berani memutuskan, ya, jaringan-jaringan intensif dengan lapis as-sudur, lalu kita naik ke al-dzauq, maka itulah pemilik kalbu yang ideal. Jadi disinilah disebut ashabul qulub. Ashabul qulub itu adalah orang yang sudah bersahabat dengan kalbunya untuk menengadahkan ke atas. Tidak bisa disebut ashabul qulub kalau masih didikte oleh hawa nafsu yang ada di sudur itu. Jadi para sahabat ashabul qulub mengartikan sujud itu dengan menundukkan pandangan dari segala sesuatu selain Allah. Jadi tidak ada isi kepala kita, tidak ada isi jiwa ini kecuali hanya Allah pada saat kita sujud. Ya, kita meninggalkan semua kemajmukan, termasuk kemajmukan nama dan sifat-sifat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pada saat kita sujud malah semakin asyik untuk bernostalgia. Jangan pada saat kita sujud semakin asyik kita mengenal properti yang kita miliki, bahkan berangan-angan macam-macam pada saat kita sujud. Justru pada saat kita sujud itu kita harus menumpahkan semua nafsu. Ya, saya pernah menjelaskan sujud itu seperti ember yang isinya comberan. Nah, kita telungkupkan ember itu sehingga kosong, air jorok itu semuanya tumpah. Ya. Lalu kita bangkit dari sujud, masukkan air segar, air surgawi masuk untuk mencuci ember yang kotor tadinya itu. Lalu dibilas, kemudian sujud yang kedua kalinya, embernya pun juga sudah bersih. Jadi kalau yang pertama itu comberannya yang dibuang dari ember, nah sujud yang kedua itu adalah kotoran embernya itu yang sudah dibilas bersih, digosok, maka kita memiliki ember yang bersih. Allahu Akbar, kosong ember itu lalu diisi dengan air langit. Itulah nanti yang bening, indah dan bebas iblis. Kalau kita betul-betul menjadi ashabul qulub, maka itu biasakanlah diri kita pada saat melakukan sujud itu, ya, benar-benar kita berada pada situasi yang sangat khusyuk. Jika ada seseorang tidak luas, maka dia akan berhenti di dalam kemabukan al-mahwu, tidak bisa lagi mencicipi kesadaran puncak as-sahwu. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, sesungguhnya para wali Allah maksudnya berada di bawah kuba-kubaku, dan tidak ada yang mengetahui mereka selain aku. Jadi kayak apa itu kuba kita di Istiqlal gede banget. Jadi kita sepertinya ditutup oleh sebuah kubah. Nah, kalau orang sedang sujud, kita berada dalam kubah Allah, tidak ada lagi yang masuk ke dalam, dan fokus kita perhatiannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hati seseorang saling luas, saya ulangi, jika hati seseorang salik mencari Tuhan itu luas, ya, maka ia tidak berhenti pada kemabukan. Dia tidak hanya sampai ke tingkat fana, tapi pada kesadaran setelah mabuk. Ini yang disebut dengan as-sahwu ba'dal mahwu. Yang paling penting ini, bagaimana menyadarkan diri setelah mabuk. Maka kemabukan itu adalah sesuatu yang bukan final.
kesadaran setelah mabuk itulah yang paling bagus, tapi tidak sama dengan kesadaran sebelum mabuk. Maka dalam dunia tasawuf kita disebut dengan as-sahwu qabla al-mahwu, pemabukan apa namanya? As-sahwu qabla al-mahwu, kesadaran sebelum mabuk, was-sahwu ba'dal mahwu. Dan ada kesadaran setelah mabuk. Kesadaran yang pertama, sadar sebelum mabuk itu biasa seperti kita sekarang. Tapi kalau kita fana, lalu sesudah fana bangkit sadar, maka itu disebut dengan as-sahwu ba'dal mahwu. Kesadaran setelah pingsan, kesadaran setelah fana itu yang paling mantap. Nah itulah yang sering di dalam kitab berjanji kita ya, ada di situ istilah yang disebut begini, huwa basyarun la kal basyar. Nabi Muhammad SAW itu disebutkan sebagai huwa basyarun, dia adalah manusia biasa, tapi la kal basyar, tidak seperti manusia biasa. Apa maksudnya? Ketika kita belum mi'raj itu manusia biasa, tapi setelah mi'raj maka itu menjadi manusia luar biasa. Huwa basyarun la kal basyar. Muka kita seperti manusia, tetapi kita sesungguhnya sudah berkualitas malaikat. Itulah as-sahwu ba'dal mahwu, kesadaran setelah mabuk. Kalau kita hanya sadar sebelum mabuk itu kesadaran biasa. Inilah disebut, jika hati seseorang salik luas, maka ia tidak berhenti pada kemabukan, tetapi pada kesadaran setelah mabuk, as-sahwu ba'dal mahwu. Bahkan ia berada di dalam manifestasi kesadaran paling indah, itu yang disebut dengan al-ifaqah. Al-ifaqah ini puncak daripada segala kesadaran. Itu ifqon, al-ifaqah. Al-ifaqah itu puncak daripada segala gunung puncak. Itu al-ifaqah. Tidak ada lagi suatu keberadaan yang menjadi penghalang untuk menyaksikan Dia yang Maha Dia. Dia Maha Dia itu adalah hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa mengakses Dia yang Maha Dia? Ialah orang al-ifaqah tadi. Orang yang mencapai puncak kesadaran setelah mabuk, al-ifaqah, dan itulah nanti lambat laun ya akan memahami siapa Allah sesungguhnya. Tidak ada lagi sesuatu keberadaan yang menjadi penghalang untuk menyaksikan Dia yang Maha Dia. Walahu, orang-orang yang mengalami hakikat sujud tidak akan pernah merugi meskipun hanya sekali seumur hidup. Jadi kalau orang sudah ahlul qulub, ahli sujud, menikmati betul pada saat sujud, kedekatan dirinya dengan Allah pada saat sujud, maka apa di sini disebutkan, orang-orang yang mengalami hakikat sujud tidak akan pernah merugi meskipun hanya sekali seumur hidup. Sekalipun tidak pernah, apalagi kalau banyak kali kan. Tidak ada yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala jika orang itu memperbaiki kedekatan dirinya kepada Allah sewaktu sujud. Jadi rahasianya sujud itu amat penting, karena itu intinya salat. Jika seorang mencapai puncak hakikat sujud walaupun hanya sekali, maka ia sudah cukup baginya untuk menebus kerugian di sepanjang hidupnya. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kalau malam Jumat seperti ini mencapai puncak khusyuk pada waktu sujud, apalagi nanti sholat malam. Tapi kalau malam-malam Senin, malam Minggu jauh. Tapi kalau hari-hari kerja juga jauh. Tapi biasanya malam Jumat itu karena ada istiadat, ada kesiapan kita untuk menghadapi malam Jumat penuh rahmat ini seperti saat ini, maka banyak pemandangan yang bisa kita lihat. Tapi susah dijelaskan di besok paginya. Kalau besok pagi itu manja banget kan. Jadi ini hati-hati Bapak Ibu. Suasana kebatinan di malam hari itu aktif, tapi suasana rasionalitas di siang hari itu aktif. Mendekati Tuhan dengan suasana batin itu jauh lebih cepat, intensif daripada menggunakan akal pikiran. Bahkan akal pikiran itu hijabul akbar, penghalang yang paling besar. Maka itu Nabi Musa menasihatkan kepada Nabi Khidir menasihati kepada Musa,
kalau kamu mau berguru ikut kepadaku, maka pertanyaan dihindari. Jangan banyak bertanya. Itu artinya kalau orang sering bertanya itu menggunakan nalar, kan? Menggunakan akal pikiran. Dalam beragama tidak boleh hanya akal pikiran yang dominan. Tidak muncul aslinya, originalitasnya agama itu kalau yang mau dipercaya hanya masuk akal. Rukun iman tidak pernah masuk akal. Siapa yang meneliti panasnya neraka? Berapa derajat Celcius? Iya. Siapa yang pernah survei di surga, di neraka, baru hidup lagi? Tidak ada. Tapi orang-orang yang mengalami hakikat sujud tidak akan pernah merugi meskipun hanya sekali seumur hidup. Orang kumuh tidak pernah mencari popularitas. Orang kaya itulah yang suka mencari popularitas. Makanya itu kekayaan itu bisa menjadi hijab. Ketinggian pangkat itu bisa menjadi hijab. Tapi kalau Bapak Ibu mampu melewati kebanyakan hartanya, ketinggian jabatannya, tidak terusik semuanya itu, tetap di dekat sedekatnya dengan Allah SWT, itulah nanti yang akan mendapatkan derajat al-iffah, mencapai puncak. Jadi orang-orang yang mengalami hakikat sujud tidak akan pernah merugi meskipun hanya sekali seumur hidup. Sekalipun seumur hidup sekali saja mencapai puncak kesyahaduan khusyuk, maka itu sudah keberuntungan buat kita. Tidak ada yang jauh dari Allah SWT jika orang itu memperbaiki kedekatan dirinya kepada Allah di dalam sujud. Sekotor apapun hati kita, sejauh apapun diri kita dengan Allah, kan terasa kalau lagi banyak dosa tidak susah sekali, membutuhkan waktu 40 hari untuk bisa pulih kembali. Belum 40 hari berdosa besar lagi, udah numpuk utang piutang itu nggak pernah terbayarkan. Tidak ada yang jauh dari Allah SWT jika orang itu memperbaiki kedekatan dirinya, terutama di dalam masjid. Insya Allah, jika seseorang mencapai puncak hakikat sujud walau hanya sekali, maka ia sudah cukup baginya untuk menembus kerugian di sepanjang hidupnya. Salat sunat itu Bapak Ibu yang menempel salat fardu. Puasa Senin Kamis, puasa Daud, itulah nanti yang menutupi kelemahan-kelemahan kita yang pernah kita tinggalkan berkali-kali pada bulan Ramadan masa remaja kita dulu, kan. Inti dari rahasia salat ialah pada penyaksian Allah. Nah ini dia. Pernah nggak Bapak Ibu menyaksikan Allah? Setiap hari kita menyaksikan, cuma nggak ngeh aja. Yang kita lihat pohon, gunung, laut, ya kan, kambing, masjid, laptop. Nah. Jadi ini tidak diingatkan. Inti dan rahasia salat itu pada penyaksian Allah, sebagaimana firman-Nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai keyakinan itu mendatangimu. Jangan diartikan aku sudah yakin berarti aku nggak perlu menyembah Tuhan lagi. Jadi hatta di sini bukan berarti finishing proses. Wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu, sembah Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai engkau mencapai puncak keyakinan. Ya. Ada lagi ayat lain, apa itu ayatnya itu? Wa'bud rabbaka hatta sampai kematian, sampai mencapai puncak ketakwaan. Nanti ada di sini. Atau ketika seseorang itu sudah sampai kepada keyakinan la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya upaya selain hanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang maha hebat itu. Tingkatan ini sudah melampaui la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan puncaknya ialah la huwa illa huwa, tidak ada dia selain dia. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita masih menyebutkan Allah, maka itu formal. Allah itu nama formalnya Allah. Tapi kalau kita ganti Allah itu menjadi huwa,
yang biasa disingkat dengan hu, damirnya Allah itu adalah huwa atau hu, maka itu begitu kita mengungkapkan hu itu substansinya Allah yang kita kenang, bukan lagi namanya, formalnya, bentuknya, shape-nya. Ya. Maka itu para sufi lebih suka menggunakan huwa atau hu. Kalau Allah itu masih nama, tapi kalau huwa isinya nama itu. Ya. Bagi kita sama aja sih. Tapi bagi para pencari Tuhan di tingkat atas, beda antara huwa dengan Allah. La ilaha illa huwa. Ya. Disinilah orang akan sampai ke tingkat di mana tidak ada lagi melihat bentuk ibadahnya, namun bukannya ia tidak beribadah. Sudah tidak melihat ibadahnya, tapi tidak berarti tidak beribadah. Salat tapi tidak pernah bahwa salat itu nanti akan semacam voucher ditukar dengan surga. Salat ini voucher ditukar makhluk-makhluk surga. Orang yang salat karena menginginkan surga sama dengan orang hidup mengandalkan voucher. Voucher itu semacam apa ya, hadiah. Ada yang mirip uang tapi legal, diberikan kepada para artis, para seniman. Ya. Apa tujuannya Allah Ta'ala? Disinilah orang akan sampai ke tingkat di mana tidak ada lagi melihat bentuk ibadahnya, namun bukannya tidak beribadah. Dia tidak memperhatikan apakah menderita pada saat Senin Kamis, apakah cukup waktu kurang tidur, ini masa salat tahajud lagi. Nah, dia tidak memperlihatkan persoalan ya fisiknya itu. Yang jelas bahwa kami melakukan pendekatan diri kepada Allah semata. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.